Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya. Baik itu secara jasmani maupun rohani, serta diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya ya tanggal 6, tanggal 7 sampai tanggal 8, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Saya nanti akan mendeteksikan inilah letak harapan yang terwujud. Sekali lagi, inilah letak harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan inilah letak harapan yang terwujud, ya berarti kan tetap masih ada tiga faktor, yaitu mengenai asmara, mengenai pekerjaan ataupun keuangan. Nanti di manakah letak harapan kalian itu yang bisa terwujud, yang bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton ya, jangan di skip-skip ya, agar tidak terjadi untuk salah memahami. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan tradingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general. Energinya luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun konsul secara privat ya. Dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian yang konsultasi secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat. Alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sahabat dari Ruang Batin ya, semakin hari semakin banyak yang konsultasi. Next lanjut cepat ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Capricorn, di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya kita lihat untuk asmara Pisces dulu ya, 3 hari ke depan. Pisces, untuk asmara kartu nama kalian muncul petunjuk
6 cup, itu ada 6 cup, seorang laki-laki memberikan cup sama wanita ya. Dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat, itu ada tongkat jumlahnya 9 tapi 8 tertancap, satu tongkat lagi masih dipegang sama seseorang. Ya, ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya, untuk asmara. Ini kelihatannya sahabat Pisces ini awalnya bagus ya di sini ya, gitu. Mungkin rencana ataupun kestabilan secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini awalnya bagus gitu loh. Istilahnya tumbuhnya ataupun apa ya, berawalnya masalah masalah pengertian saling menyayangi di sini awalnya bagus gitu loh. Ada sebuah kesenangan tersendiri. Mungkin bisa saja kalian dipertemukan sama orang baru, mungkin bagi yang masih sendiri, yang masih pacaran, gitu. Yang sudah menikah mungkin akan lebih apa ya, akan lebih berkembang gitu. Awalnya sih saya seperti itu gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya, semakin hari ya, ini seperti apa ya, seperti ada sebuah konflik ini Pisces ini ya, gitu loh. Cara kartu ya. Jadi awalnya kalian itu bagus ya secara asmara, adanya kestabilan lah intinya seperti itu, kesenangan, kebahagiaan, bahkan adanya suatu pemberian-pemberian mungkin hadiah-hadiah sama pasangan, atau kalian diberikan pasangan sama ataukah pasangan kalian memberi hadiah sama kalian, intinya pokoknya bagus awalnya. Cuman itu tadi dikonfirmasi sama petunjuk 9 tongkat, artinya di sini terlihat seiring berjalannya waktu akhirnya kalian terjadi masalah di sini gitu. Kalian apa ya, istilahnya tuh kalian sudah tidak merasakan, mungkin sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi, rasa saling pengertian, saling menyayangi itu mungkin kalian sudah tidak merasakan lagi di sini. Karena apa? Karena jelas di sini adanya suatu halangan gitu loh. Adanya suatu halangan, adanya suatu konflik yang membuat asmara kalian kacau, tidak seindah dulu. Cuman di sini kelihatannya kalian masih mau mempertahankan di sini. Nah, gitu loh. Masih mau mempertahankan di sini. Ya, saran saya di sini jangan hanya dipertahankan saja. Kalian harus mencari solusi, ya, perjuangkan di sini. Itu sobat. Karena saya menangkap di sini masalahnya ya ada yang berat sih gitu loh. Cuman ya itu tadi loh, jangan hanya dipertahankan masalah itu. Ambil salah satu keputusan. Kalau kalian datang masalah, ya sudah biarkan saya bertahan saja. Memang mungkin seperti ini jalan asmara saya. Nah, jangan seperti itu. Itu yang sangat keliru. Kalau bisa diperbaiki, kalau masih ada solusi ya kenapa tidak kita cari? Kenapa tidak kita perbaiki? Kalau kalian hanya dipertahankan nanti kalian dibuat sakit hati di sini. Yang sakit ya kalian sendiri, bukan pasangan kalian. Nah, seperti itu sobat ya. Nanti kita diskusikan. Lanjut dulu di masalah keuangan, maaf, masalah pekerjaan ataupun karir. Ini kalau saya tangkap energi dari basis ya, ini kalian muncul petunjuk 7 tumbuhan koin, seorang sedang memantang 7 tumbuhan koin, dikonfirmasi sama kartu 5 of cup, 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Pisces ya. Ini kelihatannya sahabat Pisces ini apa ya? Memang kalau secara pekerjaan sih kelihatannya banyak halangan. Seperti itu. Karena apa? Karena di sini menggambarkan bahwa apa ya? Bahwa setiap, ya bukan setiap hari sih. Terkadang ini kalian ada suatu pemikiran, adanya suatu renungan, gitu loh. Jadi apa yang kalian harapkan tentang kestabilan pekerjaan ataupun karir ini kurang bisa mengena. Apakah tidak ada suatu harapan? Apakah tidak ada target-target yang kalian dapatkan selama ini? Ya ada. Cuman di sini saya mengatakan kurang bisa maksimal. Kenapa saya berani mengatakan kurang bisa maksimal? Karena terlihat jelas di sini. Banyak dari sahabat Pisces ini yang artinya sering terkadang ada suatu pemikiran, ada suatu renungan, kapan ada suatu kestabilan yang lebih baik lagi, kapan ada suatu peningkatan, kapan ada suatu perkembangan yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kalian selalu berpikir ataupun merenung seperti itu? Nah, kartu konfirm kalian ini memberikan suatu indikator, memberikan suatu petunjuk gitu. Bahwa apa? Bahwa mungkin rencana yang pernah sudah kalian bangun ya tentang hal kestabilan ini tiba-tiba berubah total di sini sahabat gitu. Entah secara sadar atau tidak kalian dihantam masalah di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kalian beranggapan ataupun berpikir ataupun merasakan kok tidak sebaik dulu rencana itu. Sekarang kok banyak kekacauan, banyak penurunan, sulit bangkit. Akhirnya kalian di sini ada suatu luka hati, kekecewaan, kesedihan. Ya saran saya
Ya jangan terlalu bersedih berlarut-larut sobat, segera semangat, segera bangkit. Jangan khawatir di sini. Kenapa saya mengatakan jangan khawatir? Karena di sini masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan. Artinya apa ya, roda-roda keberuntungan di faktor pekerjaan ataupun karir ini masih 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 berada, masih mendukung kalian gitu loh. Cuman kan di sini kalian harus ada suatu perjuangan gitu loh. Harus ada suatu perbaikan, jangan menyerah. Jikapun ada suatu masalah, memang itu logika, ya selesaikan secara logika. Ketika kalian rasakan, oh ini masalahnya kok di luar logika, ya selesaikan secara religi atau spiritual ataupun netralkan. Nah, kan seperti itu. Biar bagus di sini. Jadi jangan khawatir ya ketika mungkin Pisces merasakan kok pekerjaan saya belum bisa maksimal. Ya memang apa ya? Memang ada suatu hantaman di sini, sobat. Rencana yang semula baik, yang sempat kalian rasakan tiba-tiba ada masalah, memang ada suatu hantaman. Hantaman suatu problem. Itu loh. Entah secara kalian sadar atau tidak ya. Di sini akhirnya apa, kalian ada suatu seperti yang saya katakan tadi. Banyak Pisces ini yang merenung, yang kecewa, yang luka hati. Mungkin bagi kalian yang belum mengetahui ya, ini jawabannya. Kalian tertembak di black magic, ada orang toksik yang merusak tatanan pekerjaan kalian, karir kalian, sehingga kalian mengalami penurunan. Akhirnya ada suatu kecewa. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di faktor keuangan ataupun rezeki. Ini pasti kartu utama kalian keuangan muncul petunjuk demun. Ada matahari bulan bersamaan sama tiga ekor hewan ya. Dikonfirmasi sama kartu Jasmine. Ini malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energi basis tentang masalah keuangan ataupun rezeki ya. Di sini kelihatannya Pisces sih bisa dikatakan awalnya sih mungkin dulu ya. Kalau saya mengatakan awal sih ya mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami kesulitan di sini. Begitu. Mengalami keterpurukan, banyak hambatan, banyak pengenselan di sini. Jadi keuangan yang kalian harapkan itu terkadang tidak sampai sama kalian. Awalnya seperti itu. Cuman di sini apa ya? Seperti ada keterbalikan gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti ada keterbalikan? Karena demun ini sobat, ini adanya suatu apa ya, energi negatif kan. Nah, di sini kan demun ada suatu energi negatif yang membuat kalian kesulitan. Awalnya sih seperti itu mungkin dulu ataupun kemarin. Nah, tiba-tiba seiring berjalannya waktu di sini akan bagus ya. Gitu loh. Akan, karena di sini muncul Jasmine, malaikat meniup trompet kan. Nah, artinya di sini kelihatannya akan bagus ya, Pisces ya. Nah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan akan bagus? Karena di sini akan ada suatu kabar berita, akan ada suatu informasi penting lah tentang seputar keuangan. Meskipun di sini terdeteksi residual energi, bisa saja ini kejutan berita baik, bisa saja ini kejutan berita buruk merugikan kalian. Cuman secara kartu ini kelihatannya akan berita baik sama kalian, Pisces. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, apakah harapan Pisces ini bisa terwujud hal stabil, hal baik di dalam asmara? Di sini kelihatannya apa ya? Pisces masih mengalami kesulitan di sini. Kalau saya secara penerawangan sih kok sepertinya apa ya? Ada suatu pengkhianatan di sini ya. Ada suatu PHP di sini. Ini komunitas terbesar Pisces ini kurang diuntungkan ya, khususnya di 3 hari ke depan. Contoh, ketika ada 100 yang mempunyai zodiak Pisces, ini contoh loh ya. Nah, itu yang 85% ini kurang diuntungkan. Sisanya sebagian kecil, komunitas terkecil ini akan diuntungkan. Mungkin ada suatu kestabilan ya, ada suatu kebahagiaan di situ. Nah, sekali lagi ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan sobat. Kita lihat, sekalian rasakan apakah di 3 hari asmara saya itu ada konflik, yang semula baik tiba-tiba ada konflik, ataukah asmara saya masih tetap aman, masih tetap tenang, masih tetap stabil. Nah, kan seperti itu. Ketika kalian merasakan masih tetap aman, tenang, stabil ya, berarti kalian masuk komunitas terkecil, masih diuntungkan. Ketika kalian ada suatu konflik, ada suatu kekurang stabilan, berarti kalian masuk komunitas terbesar. Seperti itu ya. Jadi kurang diuntungkan ini untuk komunitas terbesar. Oke, kalau secara pekerjaan ataupun karir ya, di sini
eh, setelah saya deteksi secara penerawangan, Pisces kurang bisa diuntungkan ya di sini. Ini komunitas terbesar juga di sini. Luar biasa ya Pisces ya. Banyak antaman kalian Pisces. Ya. Ini khususnya di hari ke depan ini akan ada suatu kekecewaan di sini. Akan ada problem. Mungkin sudah kalian rasakan ini problemnya. Maksudnya apa problem itu? Ya bisa saja ini konfliknya itu dadakan. Tiba-tiba di 3 hari ke depan ada suatu masalah, bisa saja ini mulai dulu ataupun kemarin belum terselesaikan. Susah mencapai target, susah adanya perkembangan peningkatan. Harus dinetral ya untuk Pisces ya, biar tidak merambat kemana-mana di sini. Nah seperti itu loh ya. Karena saya menangkap di sini sebetulnya sih kalian bukan tertembak di faktor pekerjaan gitu loh, tapi kalian tertembak di faktor keuangan. Ini lari di pekerjaan, makanya saya selalu mengatakan ketika seseorang tertembak di satu titik sobat, itu dibiarkan ataupun disepelekan. Allah, saya tertembak di satu titik saja, di 2 titik saya masih aman. Nah ini akan berpengaruh juga. Memang pengaruhnya tidak cepat, seiring berjalannya waktu akan menggerogoti kalian masuk ke suatu masalah dan masalah. Nah seperti itu ya. Jadi kurang bagus ya ini untuk komunitas terbesar Pisces ya. Kalau untuk masalah keuangan dan kerezekian ini kelihatannya 50-50 ya. Jadi 50% ini ada yang diuntungkan, 50% ini Pisces masih belum diuntungkan, banyak hambatan. Kalau saya menangkap secara penerawangan, ini yang akan mendapatkan kabar baik, ya kabar berita mungkin kalian yang sedang dijanjikan keuangan itu benar-benar akan datang. Karena di sini saya menangkap adanya suatu residual energi. Mungkin kalian sudah pernah dinetral di sini. Mungkin sudah pernah dinetral sama saya atau pernah dinetralkan sendiri atau sama orang lain. Insya Allah akan bagus di sini. Akan ada suatu hantaman rezeki. Tetapi ketika ini mungkin belum ada penetralan ya, itu loh. Apalagi kalian biarkan di sini akan menjadikan stuck. Akan ada sebuah pengagalan keuangan, semakin hari semakin minus. Nah, kira-kira di situ sobat Pisces ya. Jadi harap ditangani ya Pisces ya. Ini solusi saran kalau bisa dinetral biar baik ke depannya, biar bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Meskipun demikian ya sering saya mengatakan tetap yang 50% yang baik mengena sama kalian. Nah gitu loh. Yang 50% yang tidak baik ya mengena sama orang lain. Sama ketika prosentasenya istilahnya itu komunitas terbesar ini mengena, istilahnya kurang diuntungkan, hanya komunitas terkecil yang diuntungkan, ya saya berharap komunitas terbesar yang kurang diuntungkan ya semoga tidak mengena sama kalian. Semoga yang komunitas meskipun terkecil itu mengena sama kalian, yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, itu doa saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk semua sahabat Pisces tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobatnya. Karena ini kan luas energinya, saya nggak tahu nama kalian, gitu loh. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan ini di luar logika, ya jangan dibiarkan. Biar kalian aman, biar kalian selamat, tidak semakin hari semakin terpuruk. Ketika kalian biarkan itu sama, ya banyak juga yang konsultasi. Awalnya ada pembiaran, akhirnya merasa terpuruk. Jangan sampai kalian menunggu habis-habisan dulu, gitu. Nanti kalian dirugikan yang lebih besar. Makanya segera ditanggulangi, segera diatasi. Ketika kalian sendiri merasakan, oh ini kok di luar logika. Nah yang jadi pertanyaan kan, bagaimana caranya untuk menanggulangi, mengatasi ini kan masalahnya di luar logika. Yang mudah, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kesekan itu akan lancar masuk sahabat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri biar lebih menjadi baik. Nah, situ letak kunci suksesnya sobatnya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Pisces ya, Pisces, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Pisces harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.